Oh shit. Selamat datang kembali di Film Populer. Kali ini kita akan membahas film action berjudul Normal 2025. Berkisah tentang seorang syarif sementara di kota kecil yang mengungkap misteri kelam setelah terjadi perampokan bank setempat. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak yang udah setia support channel ini. Ada kakak @Norul Hatimah, @Bunda Rere, @Iis Nuryayati, @Amir Honda, @Erna Verna Okta, @Balkis Put, @Rahmat Faryadi, @Eva Eva, @Diah Pawariga Adi, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan selalu memberikan limpahan rezeki dan kebahagiaan buat kalian semua. Amin. Sebelum lanjut ke alur cerita, oh ya, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update film seru lainnya. You could build a whole new life here in Normal. Film dibuka di sebuah wilayah di Osaka, Jepang, di mana seorang bos Yakuza tengah menghukum 3 anak buahnya yang gagal menjalankan tugas. Sebagai syarat pengampunan dan bukti kesetiaan, sang bos menuntut mereka memotong jari mereka sendiri. Terpaksa memilih antara nyawa atau kehormatan, ketiganya pun melakukannya. お前らには失望した。何やるか分かってるな。Tiga minggu berselang, latar cerita berpindah ke sebuah kota kecil di Minnesota, Amerika Serikat. Di sana, seorang polisi bernama Ulysses baru saja memulai tugasnya sebagai sheriff pengganti di wilayah yang tampak tenang tersebut. Meskipun berada di pelosok yang terpencil, Ulysses melihat masyarakat di sana cukup kompak dan menjalani kehidupan yang normal. Tingkat kriminalitasnya tergolong rendah, dengan hanya sesekali terjadi pertikaian kecil antar warga. I get to say, nothing to see here. Separate! Mike, I need you to escort old Clayton here from the premises and arrest him! For what? For being a... Setelah menyelesaikan patrolinya, Ulysses yang masih asing dengan wilayah tersebut memutuskan untuk makan di sebuah restoran unik dengan dinding yang dipenuhi hiasan senjata api. Sebagai polisi, nalurinya sempat curiga melihat perilaku warga setempat, namun ia berusaha tetap bersikap tenang. Fucking weather. Perhatian Ulysses teralihkan pada seorang pria berkebangsaan Jepang yang sedang menggerutu di sudut restoran. Rupanya, pria itu adalah salah satu dari 3 anggota Yakuza yang muncul di awal cerita. Mengapa ia berada di sini? Apakah ada hubungan rahasia antara warga kota ini dan kelompok Yakuza tersebut? Misteri besar apa sebenarnya yang sedang tersembunyi di balik ketenangan kota ini? This is Penny. Sorry I missed you. Please leave a message and I'll circle back when I can. Hey, it's just me, Ulysses. You know, your husband. Singkat cerita, Ulysses menerima pekerjaan di wilayah terpencil ini bukan tanpa alasan. Ia ingin melarikan diri dari trauma masa lalu serta peliknya masalah keluarga yang selama ini menghantuinya. Gunderson had got himself the Big Mac of McMansions. He must have issued a hell of a lot of parking tickets to get that. Hari itu, Ulysses diundang untuk menghadiri pemakaman pendahulunya, Sheriff Gunderson, yang diadakan di kediaman mewah milik mendiang. Di sana, Ulysses mulai menyadari berbagai keanehan pada orang-orang yang ditemuinya. Bahkan, ucapan sang wali kota sama sekali tidak menunjukkan rasa belasungkawa atas kematian Gunderson. What do you say about a man like Gunderson? He was a son of a bitch. But he was our son of a bitch. Tak lama kemudian, sang wali kota menghampiri Ulysses. Bukannya berbasa-basi, ia justru langsung memberikan peringatan tegas. Sikap tersebut justru semakin memicu rasa penasaran Ulysses akan rahasia kelam yang tersimpan di kota ini. Kebingungan Ulysses memuncak saat ia menyaksikan Alex, anak dari mendiang Gunderson, diusir paksa tepat saat ingin menghadiri pemakaman ayahnya sendiri. You know who that is in the van? Sheriff Gunderson's a daughter, I think. Alex. Kejadian ganjil ini pun semakin mempertajam pertanyaan di benak Ulysses. Apa sebenarnya rahasia kelam yang sedang disembunyikan oleh kota ini? Melihat rentetan kejanggalan tersebut, Ulysses mulai melakukan penyelidikan mandiri terkait penyebab kematian Gunderson. Ia membedah berkas-berkas di kantornya dengan harapan dapat menemukan titik terang atas misteri ini. Namun, setelah memeriksa seluruh dokumen kematian dan catatan medis Gunderson, Ulysses tidak menemukan satupun kejanggalan. Semua berkas tampak normal, seolah kematiannya memang wajar.
sore harinya, alih-alih langsung kembali ke motel, Ulysses memutuskan untuk mampir kembali ke restoran tersebut. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Moira. Ulysses pun mulai berbasa-basi menanyakan latar belakang Gunderson, berharap bisa mendapatkan sedikit informasi darinya. So would you say you knew Gunderson well? Gunderson, yeah, I knew him pretty well. It was sad the way he, but he liked to drink. He liked to fish, so the way I see it, he died doing what he loved best. Keesokan paginya, Ulysses bertemu dengan seorang wanita bernama Rory yang sedang kesulitan karena mesin makanan otomatisnya rusak. Tanpa ragu, Ulysses pun segera turun tangan untuk membantunya. Got stuck. Yeah, I see. Which you think will knock it down, the caramel or the cookie? I guess caramel should do it. Yeah, it's my guess, too. Singkat cerita, dalam perjalanan pulang dari kantor, Ulysses tak sengaja melihat mobil Alex terparkir di pinggir jalan. Ia pun segera menepi untuk menghampirinya. Rupanya, Alex sedang berusaha menenangkan diri dengan menenggak sirup oleng. Ulysses mendekatinya dengan penuh kehati-hatian. Berkat pendekatan yang lembut, ia akhirnya berhasil meluluhkan Alex yang saat itu tengah menggenggam sepucuk pistol. Melihat kondisi Alex yang sangat memprihatinkan, Ulysses menawarkan perlindungan di kantor polisi. Langkah ini merupakan cara elegan bagi Ulysses untuk mengamankan Alex sekaligus menjaganya tetap berada di bawah pengawasan. I'm Alex. I'm Ulysses. You're Gunderson's daughter, right? I got a place you can crash. It's a safe place. Yeah. Hilarious. Breakfast is included. Hey, get you anything else? Keesokan paginya, saat Ulysses tengah memimpin rapat koordinasi mengenai penutupan jalan untuk rute parade tahunan, suasana mendadak pecah. Tiba-tiba, alarm tanda bahaya dari bank pusat berbunyi nyaring memecah ketenangan ruang rapat. Tanpa membuang waktu, Ulysses bersama timnya segera bergegas menuju lokasi kejadian untuk merespons laporan tersebut. Ternyata, bank tersebut tengah dirampok. Namun, mereka tampak seperti perampok amatir atau mungkin seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan. Karena saat salah satu staf mengalami sesak nafas, alih-alih melanjutkan aksi perampokannya, mereka justru mendahulukan keselamatan staf tersebut. Di tengah situasi yang semakin genting, ternyata salah satu anggota Yakuza telah menyamar sebagai petugas keamanan di bank tersebut. Tanpa membuang waktu, ia segera mengirimkan pesan rahasia kepada bosnya di Osaka. Entah rahasia apa yang tersimpan di balik tembok bank itu, namun begitu sang bos menerima pesan tersebut, ia segera mengambil keputusan tegas. Mereka harus segera berangkat ke Minnesota. Sementara itu, Ulysses terus memacu kendaraannya menembus cuaca buruk, berjuang melawan waktu untuk mencapai bank. Di sisi lain, di dalam bank yang mencekam, para perampok tengah sibuk menyelamatkan staf yang sesak nafas, hingga tiba-tiba Meskipun tembakan Rory meleset dan justru mengenai Kit, suaminya sendiri, ia tidak lantas menyerah. Dengan cekatan, Rory berhasil melumpuhkan para petugas keamanan yang mencoba menyerang Kit. Namun begitu melihat suaminya terkapar tak berdaya, kepanikan melanda Rory. Ia kini benar-benar bingung. Sesaat kemudian, Ulysses dan timnya tiba di lokasi. Menilai situasi yang makin tak terkendali, ia memerintahkan anak buahnya untuk bersiaga. Sementara ia sendiri memutuskan untuk maju dan bernegosiasi dengan para perampok. Namun tepat saat Ulysses berdiri di depan pintu, tiba-tiba di luar dugaan, Ulysses justru menjadi sasaran tembak oleh anak buahnya sendiri. Mereka mengabaikan perintahnya dan terus menghujani seisi bank dengan peluru. Menyadari situasi telah kehilangan kendali, Ulysses terpaksa membalas tembakan mereka. Namun tepat saat baku tembak mencapai puncaknya, tiba-tiba tembakan Ulysses tepat mengenai telinga salah satu anak buahnya. Melihat rekan-rekannya berhenti menembak karena terkejut, Ulysses segera memanfaatkan momen tersebut untuk mencari tempat perlindungan. Namun tepat saat ia bergerak, tiba-tiba
Setelah berhasil berlindung di balik meja, Ulysses justru diserang oleh salah satu manajer bank tersebut. Namun Ulysses dengan sigap menaklukkannya dan memberikan peringatan keras agar manajer itu tidak melakukan tindakan yang bisa mencelakakan dirinya sendiri. Kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa ada rahasia besar yang sengaja disembunyikan di balik tembok bank tersebut. Akhirnya, terdesak oleh ancaman Ulysses, sang manajer pun terpaksa membawa mereka menuju ruang brankas. What is this? Setelah menunjukkan isi brankas yang tersembunyi, sang manajer mencoba memanfaatkan kelengahan Ulysses. Ia segera melarikan diri dan berupaya mengambil pistol yang tersimpan di atas meja kerjanya. Namun tiba-tiba, merasakan ada kejanggalan yang mendalam di bank ini, Ulysses bertekad membongkar rahasia di dalam brankas tersebut. Menyadari ia tak bisa melakukannya sendirian, ia meminta bantuan Rory dan Keith untuk memeriksa isinya. Begitu brankas terbuka, mereka pun terperangah melihat apa yang tersimpan di sana. Ternyata, So you and Blaine or the whole department? Deputy Blaine, you still with us? tak lama berselang, situasi di luar bank berubah menjadi mencekam. Seluruh warga dan wali kota telah mengepung lokasi, menuntut jawaban atas kekacauan yang terjadi. Dengan sikap angkuh, sang wali kota langsung menghubungi Ulysses yang masih terjebak di dalam bank. Disinilah kebenaran akhirnya terungkap. Ternyata seluruh warga kota telah menjalin kesepakatan gelap dengan kelompok Yakuza. Mereka beroperasi sebagai sindikat bawah tanah yang menyelundupkan senjata ilegal. Sebagai imbalan atas keterlibatan mereka, sang wali kota memastikan perekonomian kota tetap stabil di bawah lindungan para penjahat tersebut. Jalur negosiasi telah buntu. Ia sadar ia tidak sedang menghadapi sekelompok perampok biasa, melainkan seluruh kota yang telah terkontaminasi oleh kejahatan. Saat ia melangkah maju untuk memulai konfrontasi, namun tiba-tiba serangan mendadak itu seketika melumpuhkan wali kota hingga ia tewas di tempat. Kekacauan pun pecah. Warga yang mengepung bank kocar-kacir terkapar dengan luka akibat balasan tembakan presisi Ulysses. Memanfaatkan celah di tengah kepanikan massal tersebut, Ulysses pun berhasil menerobos barikade dan meloloskan diri dari kepungan kota yang korup itu. Kini, Ulysses, Rory menjadi buronan di kota ini. Kemanapun mereka melangkah, penduduk setempat selalu siap menyerang. Dalam keputusasaan, Ulysses mencoba meminta bantuan kepada seorang nenek tua untuk meminjam radio komunikasinya. Namun, bukannya memberikan pertolongan, justru tiba-tiba akhirnya, Rory terpaksa menumbuhkan nenek tersebut demi keselamatan mereka. Karena tidak ada pilihan lain, mereka nekat bergerak menuju kantor polisi untuk menambah persediaan senjata. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Ulysses terpelanting masuk ke dalam restoran setelah tertembak, namun keberuntungan masih berpihak padanya. Peluru itu hanya bersarang di rompi anti pelurunya. Meski nafasnya tersengal akibat benturan keras, ia tidak membuang waktu. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba baku hantam hebat pun pecah di dalam restoran. Ulysses yang sudah berada di ambang batas kelelahan nyaris kalah di tangan lawannya. Namun berkat kecerdikan dan insting taktisnya, ia berhasil membaca celah pertahanan lawan dan melancarkan serangan balasan yang telak. Terlepas dari Rory dan Kit, mereka harus menghadapi kepungan warga yang memburu mereka. Karena warga tersebut bersenjata, mau tidak mau, hanya inilah pilihan yang mereka miliki. Setelah berhasil melumpuhkan warga yang mengepung, Rory dan Kate segera menyabotase sebuah mobil untuk melarikan diri ke kantor polisi. Tanpa mereka sadari, seorang polisi wanita tengah membidik mereka dari belakang. Namun, tiba-tiba
Sayang sekali, nyawa poluan itu berakhir sia-sia tertimpa mobil. Setelah itu, Rory dan Kate segera pergi menggunakan mobil keruk menuju kantor polisi tanpa menyadari bahwa warga yang memburu mereka telah mengetahui kemana mereka akan pergi. That's our plow. That ain't Ulysses. He ain't the running type. Well, where is he gonna hide? Police station. Let's get him. Setibanya di kantor polisi, Ulysses bersiap melakukan perlawanan dan segera mempersiapkan senjatanya. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba, Halo, man. Moira datang dan langsung menghujani Ulysses dengan tembakan. Beruntung, rompi anti peluru yang dikenakannya mampu melindungi tubuh Ulysses. Di saat itulah, Moira membongkar rahasia yang mengejutkan. Ternyata Gunderson tidak tewas karena kedinginan, melainkan dialah pelakunya. Mendengar pengakuan itu, Alex yang masih mendekam di dalam sel, tiba-tiba setelah menghabisi Moira, Alex kini diangkat menjadi rekan Ulysses untuk menghadapi kepungan warga yang mengepung mereka. Tanpa pikir panjang, Alex langsung menyetujuinya. Di saat bersamaan, pasukan warga yang dipimpin oleh salah satu anggota Yakuza mulai mendekati kantor polisi dan tak lama kemudian, tiba-tiba, We need anyone back at the bank. Hey, Blaine. Bulletproof motherfucker. ternyata Alex ditugaskan untuk memasang peledak di brankas tempat anggota Yakuza menyimpan aset mereka. Di saat inilah, Ulysses menggunakan teknik negosiasinya. Ancamannya jelas, jika ia telas, maka seluruh aset Yakuza akan hancur dan mereka semua dipastikan akan menjadi sasaran amukan organisasi tersebut. I've got a proposal. The Yakuza show up, their treasure is untouched. Nothing more than a car accident that set off the alarm. Life in normal is normal. Calm. Demi keselamatan semua, akhirnya Ulysses mengajukan usulan yang menguntungkan semua pihak. Ia mengajak mereka untuk merapikan kondisi bank agar tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan hanya terlihat seperti kecelakaan biasa akibat cuaca buruk. Dengan begitu, saat anggota Yakuza tiba, aset mereka akan tetap terlihat aman dan tidak terjamah. Akhirnya, mereka menyetujui usulan sang sheriff. Let's put on a show. I'm kind of liking Deputy. Keesokan harinya, tanpa membuang waktu, mereka langsung menyusun situasi dan kondisi di lokasi agar tampak seperti sebuah insiden kecelakaan murni. Di sisi lain, anggota Yakuza baru saja tiba di lokasi. We're here together, both of us. Alive. Sementara itu, Ulysses sebagai penegak hukum langsung memanipulasi situasi jalan agar terlihat seolah-olah daerah tersebut baru saja dilanda bencana. Ia kemudian menawarkan diri untuk mengawal rombongan Yakuza tersebut demi alasan keselamatan mereka. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di bank tempat aset mereka disimpan. Tanpa membuang waktu, sang bos langsung memeriksa seluruh simpanannya. Setelah memastikan semuanya aman, sang bos diajak untuk makan malam. Dengan senang hati, mereka segera menuju restoran. Namun, saat akan bersulang untuk menyambut kedatangan mereka, tiba-tiba sang bos Yakuza tewas seketika. Insiden itu memicu pertempuran antara warga dan anggota Yakuza yang tersisa. Beruntung, Ulysses dan rekan-rekannya berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Setelah kejadian itu, Ulysses memutuskan untuk menetap di sana dan menjalani hidup normal seperti sedia kala. Hey, Penny. Film pun tamat.
Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Menurut kalian, apakah endingnya sudah cukup memuaskan atau justru malah di luar ekspektasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian ulasan dari kami. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.